Prolog bagian 4. Misi diplomatik yang dikirim dari kerajaan memiliki pertanyaan yang sama dalam pikirannya dengan Zanak tentang yang tak berwajah. Jadi mereka bertanya kepada para pengikutnya. Tidak masalah siapa yang mereka tanyakan, masing-masing dan setiap jawaban mereka samar-samar, seolah-olah mereka akan melanggar beberapa bentuk tabu jika mereka menjawab dengan jujur. Itu sangat mencurigakan. Dengan menyembunyikan wajahnya, apakah dia tidak menciptakan kesan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tak terkatakan di masa lalu? Orang tuanya rupanya pejuang terkenal. Jika dia mengungkapkan wajahnya dan berkhotbah di tempat terbuka, itu mungkin akan meningkatkan reputasinya dengan jumlah yang adil. Apakah mungkin bahwa dia menyembunyikan penampilannya karena dia sudah berbohong tentang warisannya? Mengapa seseorang menyebarkan kebohongan yang membosankan? Saya tidak berpikir salah satu manfaat dari menyembunyikan penampilan seseorang akan berlaku untuknya jika itu masalahnya. Itu benar, atau mungkin dia bukan manusia, tetapi mayat hidup atau yang serupa. Maksudmu dia melayani di bawah Raja Sorcerer? Aku hanya berpikir jika itu masalahnya, segalanya akan mulai lebih masuk akal, bukan? Itu bisa menjelaskan banyak hal, tapi mengapa seseorang seperti itu berisiko menimbulkan kecurigaan lebih lanjut dari orang lain dengan menyembunyikan penampilan mereka? Kurang dari 1/12 lebih besar dari. Itu juga benar, tapi alasan apa lagi yang bisa diterima untuk menyembunyikan penampilan seseorang? Mungkin juga dia telah menerima beberapa bentuk cacat wajah selama invasi Jaldabaoth, tapi sekali lagi itu seharusnya bisa diobati dengan sihir. Kecuali jika luka yang ditimbulkan oleh iblis sekuat Jaldabaoth tidak bisa disembuhkan dengan sihir atau yang serupa. Yah, itu lebih bisa dipercaya daripada teorimu sebelumnya, terutama karena dia perempuan. Mengekspos bekas luka wajah bisa bermanfaat dalam arti bahwa orang akan lebih bersimpati dengan Anda, tetapi itu sebagian besar tergantung pada seberapa parah luka itu. Bagaimanapun, perintah pertama kami adalah mengumpulkan informasi terperinci tentang pekerjaan batin Kerajaan Suci. Mari kita rencanakan operasi kita dengan cara di mana kita bisa segera membantu di selatan jika itu perlu. Itu yang terbaik. Di sebelah selatan kita adalah Kerajaan Suci, di mana setengah dari negara itu bersahabat dengan Kerajaan Sorceros dan di sebelah timur kita adalah Kerajaan negara bawahan Kerajaan Sorceros. Ini akan sulit dihadapi. Ya, pandangan Zanak tetap terpaku pada Renner, yang telah membalas dengan acuh tak acuh. Kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Tapi apalagi yang bisa dikatakan tentang ini? Situasi ini tidak dapat disangkal lebih buruk jika Anda mempertimbangkan keadaan negara-negara tetangganya saat ini. Selain apa yang dikatakan Onisama sejauh ini, ada juga masalah organisasi bawah tanah yang bertahan dan makmur di kerajaan. Kau berbicara tentang Eightfinger, benar. Baru-baru ini ada sejumlah orang membuat kekacauan di semua tempat karena penarikan narkotika. Jadi apakah mereka benar-benar menjadi aktif kembali? Jika bukan karena Arkvien, Jaldabaoth, yang muncul entah dari mana, kita bisa menjatuhkan Eightfinger ke pasak atau dua pasak lainnya dengan pasti. Zanak menghela nafas. Dengan hilangnya Gazef Stronov prajurit terkuat di kerajaan, pemerintah telah mengubah kebijakannya untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Eightfinger. Mereka hanya kekurangan jumlah individu yang kuat untuk menangani masalah ini. Kecuali satu, pria yang dipekerjakan oleh Renner, Brain Unglaus memiliki banyak potensi. Tapi, pria itu hanya loyal kepada Renner, jadi mungkin tidak ada kesempatan sama sekali bahwa dia bersedia melayani Zanak. Dia sudah berusaha untuk mendapatkan bantuan darinya, tetapi tampaknya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Kurung Kurawal buka titik. Aku sendiri tidak berencana untuk mengambil peran sebagai warrior captain, jadi mungkin lebih baik untuk mempromosikan seseorang yang cukup berbakat untuk pekerjaan itu. Haruskah kita melatihnya untuk menjadi seseorang yang layak mendapat posisi kapten prajurit? Saya ingin setidaknya memberinya pedang yang merupakan bagian dari harta kerajaan, tetapi ayah tidak akan pernah mengizinkannya. Bagi ayahnya, sang raja, keberadaan Gazef Stronov terlalu penting. Itu kesepian di atas seperti yang mereka katakan. Mengetahui bahwa tak lama lagi akan menjadi gilirannya untuk menanggung beban ini, Zanak tanpa sepengetahuan dirinya, secara bertahap memahami arti sebenarnya dari peribahasa itu. Sebagai pribadi, keberadaan Gazef Stronov seperti api unggun yang menenangkan bagi ayahnya yang kesepian. Meskipun perbedaan usia yang signifikan antara keduanya, orang dapat mengatakan bahwa mereka lebih dekat daripada teman dalam beberapa hal. Agar ayahnya memiliki seseorang seperti itu dalam hidupnya, Zanak hanya bisa merasa iri.
Sebagai pangeran kedua, Zanak belum pernah mengalami tingkat persahabatan seperti itu sebelumnya. Nyakaka adalah pewaris untuk waktu yang lama, sehingga tidak ada yang akan mengganggu pembentukan yang mendalam hubungan dengan seseorang yang hanya cadangan. Mereka mungkin menilai bahwa itu tidak sepadan dengan risikonya terhadap radar Markis Boulope dengan berteman dengan Archduke di masa depan. Satu-satunya yang akan tetap berhubungan dengannya adalah Markis Raven, mungkin karena kepeduliannya terhadap masa depan kerajaan. Bahkan saat itu hubungan mereka lebih dekat dengan hubungan yang saling mendukung daripada teman. Akibatnya, Zanak harus menekan sedikit dari depresi yang dihasilkan. Akankah dia tetap kesepian selama sisa hidupnya? Zanak menggelengkan kepalanya, menyingkirkan emosinya yang negatif. Renner balas menatapnya seolah sedang menatap kriptit. Abaikan saja Zanaknya. Berbicara tentang Brain, saat Zanak dinobatkan menjadi raja, tindakan pertamanya kemungkinan akan mengambil 4 harta kerajaan dari ayahnya. Meskipun dia tidak yakin apakah ayahnya akan menyerahkannya dengan begitu mudah, penting baginya untuk mempercayakan harta itu ke Brain. Kalau tidak itu akan menjadi penghinaan terhadap pengorbanan yang dia buat. Dia bukan kapten prajurit kerajaan, dia hanya bawahan Renner, seorang petani tanpa kesetiaan untuk dibicarakan. Jika harta kerajaan akan diberikan kepadanya, tidak akan ada keraguan para bangsawan akan memiliki pendapat yang berbeda terhadapnya. Walaupun demikian, bagaimana kalau kita menyatakan bahwa kita berniat untuk menjadi negara bawahan dari kerajaan Sorcerous? Tujuan Renner adalah menjalani kehidupannya di sebuah rumah kecil bersama Klim, yang masih bisa dicapai bahkan jika mereka menjadi negara bawahan. Tidak aman untuk mengatakan bahwa jika nilai royalti turun, itu akan memiliki efek terbalik pada keselamatan pribadi mereka. Mungkin saran Renner akan menciptakan hasil terbaik untuknya. Zanak mengejek proposal Renner. Keadaan urusan internal negara kita dan negara kekaisaran sama sekali berbeda. Gangguan sipil akan terjadi saat kami menyarankannya. Di bawah kepemimpinan Kaisar Berdarah Kekaisaran Sekokoh Batu. Para bangsawan yang tidak setuju telah dibersihkan sejak lama. Itulah sebabnya ketika mereka memilih untuk menjadi negara bawahan, tidak ada oposisi sama sekali. Tidak pernah terpikir oleh kenyataan bahwa kekaisaran belum merasakan kemarahan kerajaan Sorcerous. Bahkan jika mereka jijik dengan perjanjian di dalam, bukan seolah-olah mereka memiliki keinginan untuk mencari pembalasan. Kekaisaran memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa mengerikannya kerajaan Sorcerous. Namun, kerajaan berada dalam situasi yang berbeda. Sampai sekarang, kerajaan terpecah antara fraksi kerajaan, fraksi mulia independen, dan faksi baru yang dibentuk setelah pertempuran itu. Distribusi kekuasaan antara 4 faksi sekitar 3:3, 2:2. Yang paling merepotkan dari mereka semua adalah faksi baru. Itu sebagian besar terdiri dari lelaki cadangan, dari keluarga bangsawan yang telah kehilangan kepala dan penerusnya, lelaki yang memperoleh kekuatan yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Anggota lain tidak memiliki kepekaan yang sama yang diharapkan dari aristokrasi dan tidak menghormati aturan yang tidak diucapkan. Akibatnya, banyak dari mereka tidak memiliki integritas dan sopan santun. Laporan SPI menunjukkan bahwa lebih dari beberapa dari mereka mabuk kekuasaan. Mereka adalah kanker bangsa ini. Namun, karena mereka memiliki otonomi di tanah mereka sendiri, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap mereka kecuali mereka melanggar hukum kerajaan. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak ada jaminan tentang bagaimana faksi lain akan bereaksi ketika kekuatan kerajaan dijalankan. Ini bukan lagi era sebelum perang ketika faksi kerajaan memegang kekuasaan politik. Namun, saran Renner tentang vassalization tidak sepenuhnya keluar dari pertanyaan. Itu bisa dipertimbangkan jika situasinya berubah drastis. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada gangguan sipil, Onisama. Renner mengikuti dengan counter. Jangan berbohong padaku, pikir Zanak. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa dia tidak serius, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Zanak cukup bodoh untuk jatuh cinta padanya. Zanak telah belajar untuk melihat melalui fasadnya sejak lama. Justru karena alasan inilah wanita seperti dia seharusnya tidak dipercaya. Seandainya saja Elias kembali. Zanak tiba-tiba merasakan kesepian di lubuk hatinya. Meskipun dia tidak bisa menyebut Markis Raven sebagai teman, dia masih seseorang yang berbagi keprihatinan dengan Zanak untuk kerajaan. Zanak prihatin dengan kenyataan bahwa tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bekerja berdampingan satu sama lain, karena penggantian Markis di tangan semuanya sangat berbakat tetapi juga wildcat yang tidak terkendali. Zanak berbalik menghadap Renner dengan sikap sok, seolah-olah itu akan menghilangkan kesedihannya.
Tetap saja, aku merasa sulit untuk percaya bahwa kekaisaran akan benar-benar mengimpor barang-barang dari kerajaan Sorcerous. Ya, itu cara yang canggung untuk mengubah topik, bukankah aku keberatan? Hal-hal itu tidak seburuk itu bagi negara bawahan seperti kekaisaran, kan? Barang-barang yang paling banyak diekspor dari kerajaan sihir ke kekaisaran dalam hal pendapatan yang mereka hasilkan adalah makhluk mayat hidup. Tampaknya mereka dibedakan berdasarkan kategori-kategori seperti buruh kasar, dinas militer, transportasi kargo, dan sebagainya. Oi, kita berbicara tentang mayat hidup, ingat. Musuh orang hidup. Tetapi mereka tidak membutuhkan makanan dan tidak lelah. Terus terang, mereka adalah jenis pekerja terbaik yang bisa Anda harapkan. Anda benar dalam berpikir bahwa mengimpor mayat hidup penyihir raja ke negara kita akan berisiko karena pada dasarnya kita mengizinkan tentara negara lain ke tanah kita sendiri. Tetapi di sisi lain, itu juga merupakan isyarat kepada kerajaan Sorcerous bahwa pengikutnya tidak memiliki apapun untuk disembunyikan dari mereka. Mereka pada dasarnya menyerahkan ujung tali yang telah mereka tempatkan pada diri mereka sendiri ke kerajaan Sorcerous. Renner mengangkat kepalanya ke arah langit-langit. Dalam beberapa hal, ini adalah sikap mengagumkan yang bisa kita pelajari. Ini adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahwa mereka dapat dengan mudah mengancam kita. Itu benar, jika atasan tidak bisa mempercayai inferior mereka, itu pasti lebih meyakinkan untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kelemahan mereka. Saya agak bisa memahami tindakan kekaisaran jika saya melihatnya dari perspektif itu. Sepertinya Erantel dan negara kerdil di pegunungan Azerlisia telah memulai hubungan perdagangan. Mereka bertukar penambang mayat hidup dan bahan-bahan segar untuk biji dan peralatan pertanian berkualitas tinggi yang dikerdilkan. Ini sesuai dengan intel yang mereka terima dari mata-mata mereka di Erantel, yang telah bertemu dengan beberapa kurcaci. Pengangkutan kargo di dalam pegunungan Azerlisia dapat dengan mudah ditangani oleh mayat hidup. Tampaknya biaya pengiriman dan tenaga kerja pada dasarnya diabaikan, sedemikian rupa sehingga lebih murah bagi mereka untuk membeli dari para kurcaci daripada dari kami. Betul, apakah kita mengabaikan rencana untuk membentuk aliansi dengan Dewan Negara? Ah ya, itu sedang dalam proses, tapi situasinya tidak bagus. Meskipun Raja Naga telah menyetujuinya, kita masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk meyakinkan perwakilan ras lain. Meskipun jika ini gagal, prospek aliansi tidak akan sepenuhnya dikesampingkan. Begitu banyak yang dikatakan. Itu hanya sebagian benar. Aliansi kerajaan anti-Sorcerous terbentuk dengan kecepatan siput, namun kemajuan tetap mulus. Mereka berada pada tahap mengandalkan kedermawanan dan solidaritas negara-negara lain untuk mudah-mudahan membuat mereka menandatangani fakta penguatan bersama di semua biaya. Dengan kata lain, itu adalah hubungan yang tidak dapat diandalkan tanpa perjanjian tertulis. Sesuatu seperti itu tidak bisa diumumkan secara publik sebagai aliansi. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan untuk membentuk aliansi yang kuat, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Begitukah? Akan sangat bagus jika kita bisa membentuk aliansi militer sesegera mungkin. Nah, Oni-sama, kapan kamu berencana untuk naik tahta? Aku merasa sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Janji yang dipertanyakan adalah bahwa Renner akan bekerja bersama Zanak dengan imbalan bangsawan untuk hidup secara rahasia dengan klaim, serta izin untuk melakukannya. Tentang itu, tunggu sebentar. Tentunya Anda sudah tahu bagaimana proposal tidak resmi ditangani segera. Saya sudah berbicara dengan ayah kami dan kami telah memutuskan untuk menunggunya mengajukan kebijakan utama terakhirnya sebelum membuat langkah apapun. Jika Raja melakukan kesalahan fatal dalam mengelola negara, dia akan memikul tanggung jawab dan turun tahta. Jika dia tidak membuat kesalahan, dia hanya akan mengusulkan lebih banyak kebijakan yang dirancang untuk mengecewakan kaum bangsawan, untuk memungkinkan sang pangeran kesempatan untuk mengusulkan langkah-langkah meringankan untuk mengurangi ketidakpuasan mereka. Raja kemudian akan turun tahta dengan cara yang akan menguntungkannya dengan para bangsawan. Meskipun stigma dapat ditinggalkan pada masa pemerintahan Raja Tua, manfaatnya bagi keluarga kerajaan jauh melebihi kerugiannya. Omong-omong, bagaimana kabar panti asuhan? Apakah Anda berencana memasak sesuatu untuk mereka lagi? Apakah Anda memerlukan dukungan finansial? Itu tidak perlu, uang sakuku cukup untuk operasinya. Seharusnya ada sekitar 50 dari mereka sekarang. Ini adalah tokoh penting, mungkin yang terbesar di antara semua panti asuhan di kerajaan. Meskipun begitu, Renner tidak mencari dukungan eksternal dalam menjalankan operasi panti asuhan, yang didanai sepenuhnya melalui dompet pribadinya.
Meskipun sebagai putri ketiga, uang sakunya tidak banyak, itu secara substansial meningkat setelah dua kakak perempuannya dinikahkan. Jelas bukan tidak mungkin baginya untuk mendanai panti asuhan sendiri, tetapi pemotongan besar dalam jumlah pelayan yang cenderung padanya pasti dibuat untuk memungkinkan untuk itu. Sekarang dia memikirkannya, saudara perempuannya sepertinya hanya memakai satu set pakaian. Royalti seharusnya tidak pernah melakukan sesuatu yang akan membuat bangsawan memandang rendah mereka. Zanak merasa agak jengkel tetapi juga bangga bahwa Renner tahu cara membelanjakan dana dengan bijak. Apakah kamu ingin aku membagi beberapa tunjanganku dengan kamu? Bagaimanapun, panti asuhan adalah prestasi yang mengesankan di mata warga. Aku tidak bisa membiarkan itu. Penolakannya tidak seperti biasanya. Jika ada anak-anak yang luar biasa di panti asuhan, saya bermaksud untuk membawa mereka bersama saya ke rumah bangsawan. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambil salah satu dari calon tenaga kerja saya gelombang. Jadi itu rencanamu. Tepat. Aku sudah meminta Brainsan untuk membantu melatih mereka dalam ilmu pedang. Mereka juga harus segera mulai sekolah. Upaya saya untuk mengasuh mereka baru saja dimulai. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak begitu luar biasa? Bahkan jika mereka hanya bisa melakukan perhitungan sederhana atau menulis, akan ada pekerjaan yang menunggu mereka di suatu tempat. Semuanya akan beres. Jadi, kamu akan baik-baik saja dengan itu jika aku mengambil sisanya. Jika kamu melakukan itu akan membuatku sangat bahagia. Saya tidak perlu khawatir bahwa beberapa anak akan dibiarkan behi. Suara Renner terganggu oleh suara seseorang yang mengetuk pintu dengan keras. Apa yang terjadi? Ada apa dengan keributan? Saat Zanak mengangkat suaranya, pintu tiba-tiba terbuka. Yang mulia, keadaan darurat. Seorang bangsawan mengenakan pakaian pengadilan akrab berlari ke ruangan. Dia adalah salah satu pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan internal. Digenggam erat di tangannya adalah sepotong perkamen. Apa yang terjadi? Zanak memandangi sebuah perkamen yang disajikan kepadanya dan ekspresi terkejut bisa terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia tidak bisa memahami isinya. Tidak, itu lebih seperti dia tidak percaya. Apa yang salah? Zanak tidak memiliki kekuatan untuk menjawab. Sebaliknya, dia hanya menyerahkan kertas perkamen kepada Renner dalam diam. Lalu, suara yang dia buat tidak seperti biasanya baginya. Itu terdengar seperti dia benar-benar tercengang. Oh, lihat, dia mengekspos sisi manusianya lagi. Zanak menyeringai seolah dia baru saja menyerah pada keputusasaannya. Akhir dari prolog.